Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita merenung bersama tentang sebuah batasan yang sering disepelekan namun memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, atau yang kita kenal dengan istilah khalwat. Dalam era modern ini, di mana interaksi sosial semakin terbuka, pemahaman akan batasan ini menjadi krusial. Sebenarnya, mengapa Islam begitu tegas melarang khalwat? Larangan ini bukanlah tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengetahui segala rahasia hati manusia, telah menetapkan syariatnya demi menjaga kehormatan, kesucian, dan kemaslahatan umat. Pentingnya menjaga batasan interaksi. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dengan sangat jelas dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali wanita itu disertai mahramnya. Hadis ini adalah pondasi utama mengapa kita harus menjauhi khalwat. Kata kunci di sini adalah berduaan. Mengapa Nabi Muhammad SAW begitu menekankan hal ini? Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini bukanlah berarti Islam mengekang interaksi sosial secara total. Kita masih bisa berinteraksi dalam lingkup pekerjaan, pendidikan, atau dakwah. Asalkan interaksi tersebut dilakukan secara terbuka, ada pihak ketiga, dan mematuhi adab-adab syar'i, seperti menjaga pandangan, suara, dan tidak ada sentuhan fisik. Khalwat menjadi larangan karena ia membuka pintu syaitan untuk masuk. Bayangkan, ketika hanya ada dua orang yang bukan mahram dalam satu tempat tertutup, peluang untuk terjadinya fitnah, godaan, dan perbuatan maksiat menjadi sangat besar. Pintu-pintu godaan yang terbuka. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah pernah berkata, khalwat adalah ketika seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, tanpa ada mahram, wanita tersebut atau orang lain yang menemani. Ini dilarang secara syar'i, karena akan mengantarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa mengantarkan pada hal yang tidak diinginkan? Karena dalam situasi berduaan, syaitan menjadi pihak ketiga. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan akan membisikkan hal-hal buruk, memperindah kemaksiatan, dan melemahkan keimanan. Hilangnya rasa malu. Ketika tidak ada orang lain, rasa malu yang menjadi benteng pertahanan seringkali luntur. Batas-batasan yang tadinya dijaga bisa dengan mudah diterobos. Terjadinya perbuatan maksiat dari bisikan syaitan dan hilangnya rasa malu. Sangat mungkin terjadi sentuhan, pandangan yang berlebihan, percakapan yang menjurus, bahkan hingga perbuatan zina. Ini adalah gerbang menuju dosa besar, menimbulkan fitnah dan prasangka buruk, meskipun mungkin tidak terjadi apa-apa. Khalwat tetap dapat menimbulkan fitnah dari mata masyarakat. Reputasi seorang bisa rusak dan menyebabkan prasangka buruk, yang juga dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Hindari tempat sepi. Jangan pernah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sepi, tertutup, atau tersembunyi, baik itu di kantor, di rumah, di mobil, atau di tempat lain. Islam melarang wanita berpergian jauh tanpa mahram. Ini juga bagian dari menjaga dari khalwat di perjalanan. Meskipun tidak secara fisik berduaan, interaksi intensif dan pribadi melalui chat atau panggilan telepon yang hanya melibatkan dua orang tanpa tujuan syar'i yang jelas juga bisa menjadi bentuk khalwat virtual yang membuka pintu godaan. Peran mahram sangat vital sebagai pelindung dan pengawas. Jika ada keperluan yang mengharuskan interaksi, pastikan ada mahram yang menemani. Saudaraku, larangan khalwat adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga umatnya dari kerusakan. Ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi kita dari fitnah dunia dan azab akhirat. Dengan menjauhi khalwat, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga kehormatan keluarga dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya dan menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.